Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ibu-ibu At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Sekedap nih saya jawab dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Senin kedua ini saya nggak bisa haji, saya insya Allah mau umroh. Jadi Senin itu saya umroh, jadi insya Allah nggak bisa kalau untuk Senin kedua bulan ini. Oke, terima kasih informasinya. Berarti 2 bulan sekali. Nanti kapan jadwal saya mohon informasinya saja. Jadi kalau untuk bulan ini saya mohon maaf. Untuk Senin kedua saya umroh tanggal 11 sampai tanggal 21 insya Allah. Terima kasih Pak Haji untuk informasinya. Jazakallah khairan. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua nggih. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan diceritakan dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anna nabiyya, sungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, arba'un, ada empat hal yang siapapun kunna, ada apa 4 hal tersebut fi dalam diri orang itu,
maka kana munafiqon khalison, maka dia munafik yang murni. Jadi betul-betul munafik itu maksudnya. Kalau ada 4 hal ini. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi. Wa man, dan siapapun kanat yang ada apa 4 tadi fihi pada orang tersebut. Wa man, dan siapapun kanat yang ada fihi pada diri orang tersebut apa khaslatun, satu bagian minhunna dari 4 itu. Maka kanat adalah bagian dari kemunafikan itu fihi dalam diri orang itu. Kanat maka ada fihi dalam diri orang itu apa khaslatun, satu bagian minan nifaqi dari kemunafikan. Berarti dia sudah mulai terpapar kemunafikan. Hatta yada'aha, hingga ia meninggalkan salah satu dari 4 tadi itu. Apa 4 itu? Yang pertama, idza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila berkata dia bohong. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji, maka dia ingkar. Wa idza khasama fajaro, dan apabila dia berdebat, dia berbuat curang. Fajaro itu berbuat jahat atau berlebihan lah, atau curang tadi boleh. Fujur itu atau fajir itu artinya jahat. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Di sini terjemahannya keliru ini. Bila berkata ya dusta, bila berjanji ia melanggar, bila dipercaya dia khianat. Padahal urutan hadisnya, apabila dipercaya dia khianat, apabila dia berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dia berdebat. Khosoma itu nggak cuma berdebat, khosoma itu berantem. Fajaro, maka dia berbuat jahat. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Yang lain sudah saya bahas, yang terakhir yaitu apabila dia khosoma, itu diterjemahkan berdebat. Di ibu diterjemahkan apa? Bertengkar. Yang betul bertengkar khosoma itu. Bukan berdebat, khosoma itu berantem artinya. Di buku yang seperti saya berarti salah terjemahannya itu. Kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Yang betul khosoma itu adalah berantem. Fajaro diterjemahkan apa di ibu? Fajar. Curang. Ya, bisa lah. Nakal lah. Fajar itu nakal. Ya, dia bersikap curang, nakal atau jahat itu tadi. Baik, saya mau terangkan dulu gini, Bu. Dalam Islam, dalam keadaan bertengkar, nggak cocok dengan seseorang pun, kita tetap harus berlaku adil. Itu catatannya itu. Saya ulang ya, dalam Islam, dalam keadaan marah, nggak senang pada seseorang, kita tetap harus berlaku adil. Maksudnya berbuat baik. Maksudnya bagaimana? Contoh gini. Ibu ada masalah dengan karyawan. Ibu sebagai bos ada masalah dengan karyawan. Karena ibu nggak senang sama karyawan itu, ada slack lah ya. Terus ibu mengambil keputusan, udah gaji kamu saya potong. Padahal kesalahannya nggak berkaitan dengan pekerjaan, tapi lebih pada sentimen pribadi misalnya gitu. Udah kamu nggak dapat tunjangan, padahal harusnya dia dapat misalnya. Terus dia diperlakukan dengan tidak adil di perusahaan itu hanya gara-gara sentimen pribadi, nggak cocok lah. Nggak boleh begitu. Sebetapapun kita nggak cocok kepada karyawan kita, kalau dia kerjanya benar dan tidak ada masalah, tetap harus kita berikan haknya sesuai dengan yang seharusnya. Itu namanya walaupun kita ada slack, ada nggak cocok, ada crash, ada apa, tapi tetap berlaku adil. Hak-haknya tetap kita penuhi. Paham nggak? Nah, itu. Makanya kan begini.
Kata Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika ada seseorang datang kepada beliau, anak saya nikahkan dengan laki-laki yang mana? Ini ada 2 kandidat yang melamar putri saya. Kata beliau, nikahkan dengan yang bertakwa. Karena laki-laki yang bertakwa itu, kata Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kalau dia marah, dia tidak akan menghinakan istrinya dan hak-haknya masih dipenuhi. Jadi laki-laki yang bertakwa itu sebetapapun namanya manusia, kadang ada nggak cocok dengan istri, itu kan biasa. Tapi dia tidak akan merendahkan istrinya sebetapapun dia marah, dan dia akan tetap memberikan hak-hak istrinya. Makanya kalau ada seorang suami marah kepada istrinya sekalipun, tapi kok hak-hak istri masih dipenuhi dan sikap marahnya tidak merendahkan, bahkan tetap memuliakan misalnya, maka suami yang seperti itu adalah suami yang bertakwa. Kalau kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Istri juga sama. Sebetapapun kesel kepada suami, kesel sama suami sampai kezelnya itu. Tapi hak-hak suami tetap dipenuhi, walaupun sambil hilang senyum. Tapi hak-hak suami tetap dipenuhi. Nah, istri yang begitu, istri yang bertakwa, dan tetap memuliakan suami, menghormati suami sebetapapun dia marah, tapi tidak merendahkan sama sekali suaminya. Itulah istri yang apa tadi? Bertakwa. Ancamannya apa Ustaz kalau tadi orang itu tidak berlaku adil dalam keadaan dia tadi tidak marah? cocok? Ya nanti berkaitan dengan hakul adami. Berkaitan dengan hakul adami. Kalau dia secara zalim memangkas gaji karyawannya, dengan zalim dia memangkas hak karyawannya, itu jadi masalah di akhirat nanti, naudzubillah. Nah, termasuk juga diantaranya ketika dia memangkas haknya istri atau tidak mentaati suami dalam hal ini, padahal itu hak suami untuk ditaati misalnya, maka urusannya nanti berkaitan dengan hakul adami. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini seseorang itu tetap dianggap sebagai orang yang bertakwa kalau saat dia marah, dia tidak berlaku zalim kepada orang yang dia marahi. Hakul adami. Hakul adami itu hak berkaitan dengan hak manusia. Adami itu manusia maksudnya. Berkaitan dengan hak, bisa diadab, bahkan bisa bangkrut nanti di akhirat. Naudzubillahi min syarri dzalik. Kalau yang bersangkutan tidak menyelesaikan hakul adaminya itu. Nah, makanya begini Bu, ada satu kisah itu, ada seorang ulama, monggo. Nah beliau ini berbagi ceritanya itu, termasuk tetangga-tetangganya mendapatkan bagian. Dalam daftar pembagian ke tetangga-tetangganya itu rupanya ada satu tetangga yang dicoret oleh anaknya. Kebetulan yang ditunjuk untuk membagikan harta si ulama itu anaknya. Sama si anaknya ulama itu dicoret. Bapaknya ngelihat, loh Cung, kenapa tetangga kita yang satu ini coret dari daftar mendapatkan bagian dari yang saya bagikan? Kata putranya, saya melihat panjenengan kan ada masalah dengan dia, saya coret aja. Jangan, kata beliau. Sebetapapun saya ada masalah dengan dia, hak dia sebagai tetangga tetap harus saya berikan. Jadi bahwa beliau ada masalah dengan tetangga itu biasa. Tapi hak dia sebagai tetangga jangan dihalangi, kata beliau. Nah, itu namanya berlaku adil namanya, berlaku adil. Nah, makanya kan saya sering sampaikan di sini, jenengan itu saya termasuk sendiri ya. Sebetapapun kesel pada seseorang itu, jangan niat mutus. Jangan niat mutus. Terutama ini kepada sesama muslim terutama ya. Tapi cukuplah kita menghindari personnya itu lebih kepada karena kita menjaga hal-hal buruk yang mungkin muncul kalau kita ketemu. Itu aja. Jadi jangan niat mutus, itu saran saya, monggo. Itu seperti itu. Kalau seseorang berbicara A, tapi tidak mengakuinya, tapi berkatanya malah B, itu masuk ke kategori. dusta ya? Iya, kategori. Bohong itu Bu, kadhib itu bohong itu.
memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu namanya bohong. Jadi mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya itu namanya apa? Bohong. Tidak termasuk bohong kalau kita mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya, namun kadang orang salah mengerti, itu beda bab nanti itu. Ya contoh gini misalnya, dalam satu riwayat pernah suatu saat ada kejadian ketika Nabi Ibrahim itu masuk di satu wilayah negara yang rajanya itu seneng ngambil wanita cantik, termasuk istri orang. Ketika Nabi Ibrahim melintasi wilayah bersama Siti Sarah, wilayah sang raja itu, telik sandinya raja itu, intelnya itu lapor, Raja, ada seorang laki-laki bersama perempuan cantik melintasi wilayah kita. Tangkap, kata raja, tangkap. Raja itu terkenal senang ngambil wanita cantik, termasuk istri orang. Kata raja, kalian siapa? Kamu siapanya perempuan ini? Kata Nabi Ibrahim, saya saudaranya. Karena kalau nyebut suami dibunuh. Oh, suami penghalang, pateni aja. Begitu nyebut saudara, oh calon ipar. Calon ipar. Seneng, dia ngerti ini saudaranya, seneng Nabi Ibrahim. Apa? Raja itu seneng. Yaudah disambut. Silakan menempati kamar yang disiapkan. Karena disiapkan satu kamar karena dia saudara kan. Di situ Siti Sarah dalam riwayat itu mengatakan, Siti Sarah itu kesel sama Nabi Ibrahim. Kenapa kamu bohong tadi? Kenapa sampean bohong? Kok nggak ngaku suami, kok ngaku saudara itu loh? Apa kata Nabi Ibrahim? Saya nggak bohong, kata Nabi Ibrahim. Kamu kan saudara saya, saudara seiman. Paham ya? Kamu kan saudara saya, saudara seiman. Oh iya, kata Siti Sarah. Oh iya. Akhirnya terus beliau berdoa sama Allah, ya Allah, tolong selamatkan istri hamba, jangan sampai bisa disentuh oleh laki-laki durjana itu. Betul, begitu dipanggil lagi, mulailah keluar genitnya sang raja itu. Setiap kali mau nyentuh Siti Sarah, tangannya keple. Mau nyentuh Siti Sarah, tangannya keple. Pokoknya nggak bisa mendekati Siti Sarah, nyentuh nggak bisa. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim dengan izin Allah. Maka terus kemudian kata raja itu, ngomong itu opo, nggak kena cekel, nggak bisa dipegang katanya. Akhirnya, tapi karena dia sudah terlanjur senang sama Nabi Ibrahim, ya sudah kamu boleh pergi ini. Sebagai hadiah tak kasih pembantu untuk perjalanan kalian. Siti Hajar itu putri raja yang kalah perang bersama dengan raja tadi, terus jadi tawanan, jadi budak. Dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah alaihissalam. Itu ceritanya. Oh. Dalam Islam boleh bohong pada 3 hal. Ada 3 hal yang pada 3 hal ini orang boleh bohong. Ini keringanan dalam Islam. Yang pertama, aukamakol bersiasat kepada musuh. Bohong untuk bersiasat kepada musuh dalam peperangan. Karena kalau kita jujur namanya khianat. Jadi kalau kita jujur pada musuh dalam peperangan, berarti kita khianat. Maka kita boleh berbohong, bahkan bisa jadi harus bohong kepada musuh dalam peperangan. Yang kedua, boleh bohong untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Ada 2 pihak bertikai berantem, supaya nggak berantem kita bohongin. Boleh, tidak apa-apa. Nah, berarti ibu masuk yang kedua ini. Kalau kita ngomong apa adanya ini bisa perang Brontoyudo ini nanti. Akhirnya terpaksa kita ya supaya nggak menghindari pertengkaran itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, bohongnya suami kepada istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Tidak untuk mengkhianati atau mencitra, itu boleh. Si istri berkaca, aduh aku tambah gendut mas ya. Kata suaminya, walaupun kamu gendut, kamu muat kok di hatiku. Nah,
Gombal itu namanya. Mau berangkat kerja, suami berat. Kenapa berat, Mas? Di hatiku ada kamu. misalnya. Gombal. Nah, gombalnya suami ke istri itu boleh, tidak apa-apa. Ngoten nggih bungi, jadi 3 itu boleh tidak apa-apa. Tapi secara umum Imam Nawawi mengatakan begini, sependek yang saya pahami ya. Secara umum Imam Nawawi mengatakan bohong itu haram. Secara umum bohong itu haram. Kecuali ada madarat yang lebih besar yang muncul atau ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju dari perbuatan itu, maka tidak apa-apa. Tapi saya ulang tadi, harus betul-betul memang kalau kita ngomong apa adanya, khawatir nanti akan terjadi apa tadi? Madarat yang besar. Nah, tapi saran saya, selain dari 3 itu jangan bohong, tapi menggunakan bahasa-bahasa diplomasi saja. Contoh gini ya, ini contoh aja. Kita maunya nggak bohong, cuman ada potensi adu domba, itu juga nggak boleh. Disebut adu domba namimah itu, kita menceritakan apa adanya pada seseorang, padahal kita tahu ada potensi berantem nanti. Contoh misalnya gini, namanya orang siapa yang tidak ada salahnya, terus ibu laporkan kesalahan itu kepada orang, misalnya pada orang tuanya atau kepada siapa, yang ibu tahu gara-gara itu nanti pasti akan terjadi pertengkaran di antara keduanya. Kalau antar suami istri namanya takhbib, kalau antara atasan dan bawahan itu juga namanya takhbib, sama itu. Itu ancamannya berat. Nabi nggak mau ikut-ikut. Nabi berlepas diri dari orang-orang yang merusak hubungan antara suami dan istri atau atasan dan bawahan. Namanya takhbib itu. Itu atau namimah, kalau secara umum namanya namimah, adu domba. Makanya ibu kalau mau menceritakan sesuatu pada seseorang, ibu mesti pertimbangkan. Ini kalau dengan cerita saya ini, dia akan berantem apa enggak dengan. Nah, kalau ibu merasa itu tidak berantem, tidak apa-apa. Kecuali kemarin saya bahas konteksnya untuk menyelamatkan, itu beda. Ini saya harus cerita. Kalau nggak saya ceritakan nanti beliau ini kena tipu nanti misalnya. Nah, terpaksa kita ceritakan supaya yang bersangkutan tidak ditipu, tidak jadi mangsa dari orang yang hendak berbuat jahat. Itu tidak apa-apa kalau yang itu. Ngoten nggih Bu nggih? Itu seperti itu. Kan kalau seandainya nih suami itu dianggapnya soleh ya di rumah, tapi kenyataannya teman kerjanya tahu lah, artinya dia di luar selingkuh lah gitu. Nah, tetangganya yang tahu suaminya di luar itu selingkuh, apakah wajib menyampaikan ke istrinya karena dibohongin terus, atau kalau dia nyampein tadi nanti berantem, tapi kesian juga istrinya nggak. Konteksnya apa dulu? Ya artinya suaminya itu selingkuh sama seseorang. Enggak, konteksnya apa dulu? Gini, ya saya maksud gini Yang dulu. tadi yang maksudnya kan kita mau menceritakan, tapi kan nanti suami istri itu bertengkar gitu loh. Enggak, konteksnya gini dulu. Dia yang dimaksud dengan selingkuh itu apa? Nikah lagi, diam-diam, apa zina? Itu pertanyaan dulu. Kalau zina harus diberitahu. Kenapa? Karena bahaya itu. Kalau zina harus diberitahukan, karena itu bahaya. Tapi kalau nikah lagi dipikir-pikir dulu aja. Jadi kalau memang ibu melihat praktek, mohon maaf ya, praktek poligaminya bagus, tidak ada masalah, ya sudah ibu sepatutnya nggak usah ikut dalam lingkaran persoalan rumah tangga mereka. Tapi kalau ibu melihat, aduh ini kayaknya diporotin terus nih duitnya teman saya ini. Nah, kan ada, mohon maaf ya, ada sebagian laki-laki itu praktek poligaminya jelek dia. Dia morotin duit istri pertamanya untuk istri keduanya itu. Nah, dalam pengertian yang buruk ya, naudzubillahi minasyaitonir. Yang model begini beritahu tidak apa-apa untuk menyelamatkan yang bersangkutan supaya selamat asetnya itu, karena dikadalin itu misalnya. Nah, tapi yang dalam praktek, yang dalam pandangan ibu nampaknya baik-baik saja, ya saran saya sih biar urusan mereka berdua saja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau zina beritahukan. Kalau zina ya, itu beritahu, karena bahaya kalau zina itu. Datang ke rumah saya suami istri. Si istri ini cerita,
saya ini tidak berbuat mesum Ustaz, tapi saya kena penyakit kelamin. Belakangan ternyata ada orang datang ke rumah memberitahu, Bu, suami ibu kok kos di daerah sana katanya. Pokoknya kok ngekos ngontrak di daerah sana. Oh, masa katanya. Akhirnya istrinya ke sana. Ternyata dia ngekos atau ngontrak bersama seorang wanita yang kerjaannya bagian ngitung skornya biliar gitu loh. Rupanya si suami ini kalau pamit dari rumah mau ke masjid, itu rupanya main biliar itu. Main biliar. Nah, rupanya dia ada main dengan yang nulis skor biliar itu. Saya tanya ke suaminya, Bapak nikah apa zina? Zina Ustaz. Oh, yes. Itu penyakit itu. Makanya harus beritahukan kalau begitu. Karena kalau zina itu bahaya. Beda kalau itu maaf ya, nikah. Saya nggak pakai perasaan ngomong ini ya. Saya pakai kalau pakai perasaan lain lagi nanti. Saya nggak pakai perasaan nih. Saya pakai pendekatan hukum. Karena kita kan unsur eksternal bukan internal kan. Makanya beberapa kali ada kasus rumah tangga disampaikan ke saya, hampir selalu saya prolog begini. Posisi saya hanya sebagai orang yang didatangkan sebagai orang yang mengerti agama. Tapi saya sama sekali tidak ingin mempengaruhi keputusan Anda berdua. Apakah Anda mau memutuskan maaf lanjut ataukah nun sewu apa? Cerai. Itu terserah itu. Saya nggak mau mempengaruhi itu. Tapi saya hanya akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang yang didatangkan sebagai orang yang dianggap mengerti agama. Itu seperti itu. Itu hampir selalu saya sampaikan gitu ke suami istri yang konsultasi itu saya sampaikan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya boleh. Gak pakai perasaan ya. Oke. Bagus. Saya baca. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ghibah itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Di antaranya apa? Menyelamatkan orang dari kejahatan seseorang yang semua orang tahu dia begitu. Gak bagus. Kalau bahasa yang lain kata para ulama, udhkuru fajrul fajir liyahdaron nas. Sebutkan keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Jadi kalau memang valid bahwa yang bersangkutan itu adalah memang orang yang suka maaf kalau ngutang gak bayar, maka ibu justru harus menyampaikan supaya orang yang baru kenal dengan dia itu selamat dari tipu dayanya. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh tidak apa-apa itu. Jadi agama ini manusiawi, Islam itu manusiawi. Walaupun pada dasarnya itu terlarang, dalam konteks tertentu dia menjadi boleh. Itulah ajaran dalam Islam yang ada dinamikanya, tidak kaku. Itu seperti itu. Statis tapi dinamikanya ada dasarnya, bukan ngasal. Ngoten nggih? Oh gini, ghibah itu haram kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Kalau bahasanya para ulama, udhkuru fajrul fajir liyahdaron nas. Sebutkan keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Sebutkan keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kayak memata-matai kan dilarang dalam Islam. Di surah Al-Hujurat tajassus itu tidak boleh. Tapi dalam konteks supaya tidak salah pilih mantu boleh. Di fikih itu boleh. Supaya tidak salah pilih besan boleh. Memata-matai itu boleh. Nah, karena jangan sampai kita beli kucing dalam sarung, dalam karung, kok dalam sarung. Itu seperti itu. Ngaten nggih Bu nggih. Jadi boleh, tidak ada masalah. Berikutnya wa an Jabirin, diceritakan dari Jabir radhiyallahu an.
Qala beliau berkata, qala berkata li kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala telah bersabda li kepadaku siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya? Lau qad jaa malul bahraini a'taituka hakada wa hakada wa hakada. Falam yaji malul bahraini hatta qubidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa malul bahraini amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada. Man kan lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iddatun aw dainun fal yatina. Fataituhu wa qultu lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li kada wa kada. Fahasali haisatan fa'adattuha. Fa idza hiya 500 faqala li khudh mislaiha. Kata Nabi, seandainya harta dari Bahrain nanti datang, maka aku akan memberi kepadamu sekian sekian dan sekian. Namun sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, harta dari Bahrain belum juga kunjung datang. Ketika harta dari Bahrain itu datang, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh seorang untuk berseru, barang siapa yang ada janji atau menghutangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia datang kepada kami. Kemudian saya datang dan berkata kepada Abu Bakar, sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada saya begini dan begini. Maka Abu Bakar mengambil satu genggam dan diberikan kepada saya. Dan saya hitung uang itu sebanyak 500. Abu lantas berkata kepada saya, ambillah 2 kali itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pantang bagi Nabi ingkar janji. Tapi sampai wafat yang dijanjikan nggak datang, berarti Nabi tidak punya kewajiban sebenarnya untuk memenuhi janji itu, karena yang dijanjikan memang nggak datang. Namun para sahabat itu berusaha mewujudkan janji Nabi. Itu diantara bentuk bakti kita kepada yang sudah wafat itu begitu. Jadi misalnya orang tua kita dulu pernah punya cita-cita pengen apa kebaikan lah ya, kebaikan. Sampai beliau wafat nggak terwujud. Itu akan sangat mulia sekali kalau putra-putrinya mewujudkan cita-cita orang tuanya itu. Keinginan orang tuanya itu. Apalagi itu janji ya, apalagi itu nadar misalnya. Itu bagus sekali kalau anak-anaknya mewujudkan janji itu. Minimal kalau memang nadarnya itu terlalu berat misalnya, paling enggak kita bayarkan dendanya kalau memang nadar itu mengandung sumpah ya. Kalau memang nadar itu mengandung apa? Sumpah. Dan denda nadar sama dengan denda sumpah ada di surah Al-Maidah ayat 10 itu. Surah Al-Maidah itu berapa? 10. Makanya penaklukan Persia dan Romawi itu karena mewujudkan cita-cita Nabi. Karena sampai dengan beliau menghadap kepada Allah, Persia dan Romawi belum sepenuhnya takluk di tangan kaum muslimin. Itu baru takluk nanti di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu Persia itu. Sampai rajanya mati, Raja Yazdirjid II mati. Kalau Romawi itu nanti puncaknya di masa kekhalifahan Sultan Muhammad Al-Fatih Konstantinopel itu. Itu puncaknya itu. Di dalam proses itu sudah mulai takluk beberapa wilayah Romawi. Cuman untuk seutuhnya itu nanti di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi memang kerajaan Romawi itu pernah Nabi doakan gara-gara dia menghormati delegasi Nabi yang mengajak dia masuk Islam itu. Makanya sampai sekarang kerajaan yang masih ada ya kerajaan Romawi itu kan, di Roma itu. Walaupun dengan sistem kepasturannya itu. Tapi kepausannya maaf. Tapi terlepas dari apapun itu, yang mau saya katakan adalah di antara bentuk bakti kita kepada orang yang sudah wafat adalah sebisa mungkin wujudkan cita-cita orang yang sudah wafat tersebut. Oh dulu bapak pernah pengen haji, ibu pernah pengen haji, sampai wafat gak sempet haji. Kalau tidak ada wasiat, tidak wajib anak menghajikan orang tua. Kalau nggak ada wasiat. Kalau ada wasiat wajib. Tentu kalau anaknya mampu. Namun walaupun tidak wajib akan sangat baik sekali
kalau anak-anaknya berusaha mewujudkan cita-cita orang tua untuk berhaji dengan menggunakan haji badal. Baik anaknya sendiri yang membatalkan hajinya maupun minta tolong kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Karena itu kalau dalam ilmu hadis namanya apa? Sunnah hammiyah. Ya, jadi cita-cita Nabi yang tidak terwujud hingga beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya rencana Nabi ingin puasa di tanggal 9 Muharram. Kan 10 Muharram Nabi melaksanakan, beliau bilang biar berbeda dengan orang Yahudi, saya akan puasa tanggal 9-nya juga. Nah, ngoten nggih? Itu diantaranya. Pun ngomong. Baik. Statement suami yang mengatakan kalau kamu nggak suka silakan kamu keluar dari rumah, itu kembali pada niatnya suami. Itu kalau dia berniat dengan perkataan itu menceraikan istrinya, jatuhnya talak. Itu namanya tolak kinayah. Tolak yang tidak menggunakan bahasa yang eksplisit, tapi implisit, tersirat, tidak tersurat dia, sindiran. Itu kinayah namanya. Jadi kalau suami ngomong gitu, tanyakan maksud Mas ngomong gitu. Ibu manggilnya apa? Mas Bebcin. Papa. Maksudnya papa ngomong gitu, ini orang-orangnya. Maksudnya Mas ngomong gitu itu apa? Kalau si suami ya cerai lah. Udah jadi. Berarti itu kata talak, jatuh hukum talaknya. Dalam mazhab Syafi'i tidak peduli istri haid atau tidak haid. Kalau dalam mazhab Hanafi dilihat istrinya haid atau tidak haid. Kalau saat mengatakan itu istrinya haid, jatuh kata talaknya tapi tidak jatuh hukum talaknya. Ada iqa'ut talaq tapi tidak wuqu'ut talaq, itu istilahnya. Tapi kalau istri dalam keadaan suci, jatuh kata talaknya dan hukum talaknya. Itu kalau dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i tidak peduli, mau istri haid, mau istri suci, jatuh hukum talaknya. Kalau si suami mengatakan, ya cerai lah maksudnya itu. Tapi kalau si suami mengatakan, ya enggak lah masa aku niat cerai, ya biar kamu mikir aja misalnya gitu ya. Ya berarti, dan kita nggak tahu isi hati orang. Kita tahunya kalau kita nanya ke beliau. Nah, makanya dalam hal ini, kalau suami ngomong yang aneh-aneh begitu, tanyakan. Ini maksudnya apa mas? Biar jelas. Apa maksudnya? Kamu niat aku nyuruh pulang ke rumah orang tua aku, apa maksudnya? Ya enggak, biar kamu pulang kampung aja. Ya sudah, berarti kamu pulang kampung aja berarti. Tidak harus. Jadi dalam perceraian tidak harus ada saksi. Saya ulang, dalam perceraian tidak harus ada saksi. Kalau di pengadilan itu harus ada saksi karena untuk tertib administrasi aja. Kalau di fikih yang saya pahami tidak harus ada saksi. Jadi perceraian tidak harus ada saksi. Itu sependek yang saya pahami. Nah, itu ya yang saya tahu. Allah alam bisawab. Makanya suami itu ngati-ngati dalam berbicara karena hak talak itu ada pada suami, hak tolak itu ada pada suami. Ngomong saomong, suami harus hati-hati. Kalau perihal tolak tadi itu. Pernah ada kasus jamaah saya itu, putrinya dibawa oleh suaminya, dia bilang, "Bu, ini istri saya, anak ibu saya pulangkan." Terus dia pamit pulang. Sekian sebulan, 2 bulan, kok nggak jemput-jemput? Ini maksudnya dipulangkan ya apa toh? Beliau nanya ke saya, ini gimana Ustaz? Loh, ibu nanya sama mantu ibu. Maksudnya dipulangkan itu apa? Tanyakan itu. Kok nggak jemput-jemput lagi setelah berlalu sekian bulan? Ternyata ujungnya cerai. Ya udah berarti cerai. Itu ngitung iddahnya dari dia mengatakan saya pulangkan itu. Kalau dari awal dia sudah niat untuk menceraikan. Jadi ngitung iddahnya daripada ketok palunya hakim. Nah ibu kalau ada orang baru putus pengadilan kemarin, keluar surat cerainya, nikah lagi hari ini, itu jangan salahkan karena bisa jadi dia sudah ngitung dari sejak awal dia mengucapkan talak itu.
Itu seperti itu. Masa iddahnya kenapa? Bukan, ketok pula hakim kan untuk meresmikan secara negara aja bahwa dia sudah bisa dilepas ke pasar bebas. Maksudnya bisa nikah lagi dengan laki-laki yang lain gitu setelah habis masa iddahnya. Itu seperti itu. Karena kalau putusan hakim keluar kan surat nikah diambil kan? Ya, itu seperti itu. Siapa? Ibu. Begini. Wasiat itu pesan kebaikan. Jadi secara prinsip kalau pesan orang tua itu baik, maka harus ditaati. Ya, mungkin orang tuanya sudah ngaji di pengajian yang tidak menganut asas takziah 7, 40, 100 dan seterusnya. Kalau saran saya, taati itu. Jadi jangan adakan 7 hari, tapi adakan 8 hari. Jadi kan saya ngomong fikih ya. Kalau ibu mau, iya. Betul, itu kalau anaknya mau ya, kalau anaknya mau. Jadi jangan adakan 7 hari tapi 8 hari. Jangan 40 hari, 45 hari. Jangan 100 tapi 105 hari misalnya gitu. Iya betul. Yang tepat itu jangan. Ibu tahu kenapa? Karena kan dalam Islam kan kita tidak boleh mengharuskan yang harus. Artinya kalaupun misalnya kita mengatakan, enggak saya enggak 7 hari, saya mau 8 hari, boleh enggak? Ya boleh, berarti kan itu suka-suka yang bersangkutan. Asal atas kemauan anak ya, bukan atas tekanan siapapun. Itu seperti itu. Enggak pun juga enggak ada masalah. Toh yang disyariatkan adalah mendoakannya kan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena gini, saya pernah punya jamaah di Klender itu. Jamaah saya ini tipe yang enggak mau baca Yasin untuk orang yang meninggal, tapi ibunya berwasiat agar dibacakan surah Yasin saat meninggal itu. Nanya ke saya, "Gimana? Laksanakan, Pak." Saya bilang gitu. Itu wasiat orang tua minta dibacakan surah Yasin. Bapak punya pendapat bahwa bapak itu enggak sampai, itu kan pendapat bapak, tapi dia tidak pendapat ibu bapak karena ibu bapak juga ada dasar saya terangkan dalilnya. Ini kan perkara-perkara khilafiyah kan, perkara-perkara khilafiyah. Mungkin saya ceritakan argumentasi bagi saudara-saudara kita yang mau mengerjakan 7, 40, 100. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah di bab tentang takziah, itu beliau mengatakan takziah selama 3 hari itu sunnah. Sementara takziah lebih dari 3 hari ulama beda pendapat. Ini dasarnya dulu ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, mubah. Yang mengatakan makruh alasannya orang sudah mulai melupakan. Gara-gara orang datang terus, jadi keingetan terus. Jadi agak lama lupanya. Makanya makruh. Bagi yang mengatakan boleh, alasannya sederhana. Takziah itu bukan ibadah mahdhah. Takziah itu ibadah ghairu mahdhah, muamalah sosial. Ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullad dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Berarti mau 7, mau 40, mau itu prinsipnya itu muamalah saja. Hukum asal ada boleh hingga ada dalil yang melarang. Apa dalil yang melarang itu? Yang pertama, kalau ada membebani orang yang kena musibah. Sehingga ini real Bu, orang datang ke saya. Ustadz, ini mau 40 harian ibu saya nggak ada duit. Sementara pihak keluarga menekan beliau untuk mengadakan acara itu. Termasuk ada seorang ibu juga, ini mau 40 harian suami saya Ustaz. Saya diminta oleh keluarga suami untuk mengadakan. Saya pernah ceramah di 100 harian ini, saya tanya, ini atas maunya ibu sendiri apa atas tekanan dari keluarga suami? Atas tekanan Ustaz katanya. Wah, ini yang makan dosa, saya bilang gitu. Tidak boleh ya, itu tidak boleh. Makanya kan Nabi marah kepada beberapa orang yang minta makan ke rumah sahabat Ja'far yang sudah wafat saat itu. Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Mestinya kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far, bukan malam minta makan, harusnya memberi makan. Itu diantara larangannya Bu. Lalu bagaimana kalau seandainya itu bukan atas tekanan, atas kemauannya sendiri, boleh enggak? Kalau ibu nanya ke saya dalam konsep muamal tadi boleh berarti.
Mana dalilnya Ustaz? Di samping ada dalilnya ya. Mana dalilnya Ustaz? Ada sebuah hadis riwayat Abi Daud. Hadisnya nomor 2894. Dan tidak jauh-jauh dari itu ada hadis yang serupa. Imam Abi Daud itu di Muqaddimah Sunan Abi Daud mengatakan, semua hadis dalam kitab saya yang saya tidak komentari berarti aman. Ini termasuk hadis yang tidak beliau komentari, berarti nggak ada masalah hadisnya. Beliau mengatakan pernah Nabi itu takziah ke sahabat sampai ke pemakaman. Selesai di pemakaman Nabi pulang. Dalam perjalanan pulang bersama rombongan para sahabat, Nabi dihadang oleh pembantu si orang yang kena musibah tadi. Ya Rasulullah, katuran pinarak malih. Saya terjemah Bu ya. Rasulullah silakan kembali lagi ke rumah orang yang kena musibah tadi. Jadi Nabi dipersilakan untuk kembali ke rumah orang yang kena musibah tadi. Sampai sana ternyata dihidangkan makanan. Para sahabat tidak berani makan. Dalam hadis yang saya baca itu sahabat melihat Nabi makan gak ya? Nabi makan gak ya? Karena takut. Karena takut membebani kan. Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan, semua makan. Makan semua. Nabi makan. Cuman pas nyentuh daging kambing Nabi nggak jadi. Kata Nabi, mana tuan rumahnya? Saya Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Kenapa daging kambing ini apa? Haram. Kata Nabi, kata orang itu, saya nyuruh pembantu saya nyari kambing ya Rasulullah. Ternyata nggak ada yang punya kambing di sini. Ada seorang istri punya kambing milik suaminya. Dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Nah, itu tidak boleh Bu. Jual barang milik suami tanpa seizin suami itu tidak boleh. Maka kata Nabi, serahkan kepada, ya kalau gitu ini daging kambing ini serahkan kepada para tawanan. Di masa Nabi penjara belum ada, tawanan berarti orang-orang budak biasanya. Ya orang-orang yang tertawan oleh kemiskinan kalau zaman kita sekarang. Nah, jadi beda Bu ya. Haram karena zatnya seperti bangkai dengan haram karena salah pada akadnya. Nah, itu beda itu. Maka Nabi nggak suruh buang itu. Kalau yang bangkai suruh buang, tapi kalau yang ini nggak suruh buang karena hanya kesalahan pada akad. Cacat pada akad itu masih bisa diselamatkan hartanya dengan cara diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, boleh tidak apa-apa. Singkat kata singkat cerita, ini dipakai dalil. Oh berarti kalau memang dia yang mau mengadakan itu kumpul-kumpul keluarga, ngasih makan atau tetangga minta didoakan, silakan saja. Karena itu perkara muamalah murni itu. Jadi ibadah muamalah bukan ibadah mahdoh. Kalau ibadah muamalah, hukum takziah itu tidak masuk dalam ranah ibadah mahdoh. Dia masuk dalam ranah ibadah muamalah. Hukum asal tidak boleh, nggak ada dalil yang melarangnya. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka itu diperbolehkan. Ini bagi yang berpendapat boleh. Nah, tapi ingat jangan diharuskan, harus ke-7, harus ke-40 tidak boleh. Tapi lebih kepada ya semau-maunya aja. Maka untuk menengahi kasus ibu tadi yang berwasiat, orang tua tadi berwasiat agar jangan diadakan itu, tapi anak ingin mengadakan, jalan tengahnya adalah taati wasiat orang tua itu. Kalau anak yang mau mengadakan jangan pas hari ke-7, hari ke-8. Jangan pas hari ke-40, hari ke-45. Jangan pas ya hari ke-100, hari ke-90 misalnya gitu. Ya kapan duitnya siap aja. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita udah pernah bahas di sini ya. Di antara kebiasaan Nabi ketika beliau ingin berbuat baik kepada Siti Khadijah, sepeninggal Siti Khadijah, beliau membuat makanan. Sampai Siti Aisyah cemburu itu. Bahkan kadang Nabi nyembelih kambing. Kalau ingat Siti Khadijah, kadang Nabi menyembelih kambing bahkan. Kadang sedekah makanan, kadang menyembelih kambing. Untuk berbakti untuk berbuat baik kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha sepeninggal beliau. Jadi di antara caranya itu gitu. Ya terserah mau ngambil momen kapan, sesempat-sempatnya tidak ada masalah. Itu saya kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Betul.
Itu soal pilihan ya. Jadi ibu mau baca tahlil, yasin, ceramah atau ceramah tok, itu bukan ritual, itu seremonial. Jadi bedakan ritual sama seremonial. Jadi acara pertama pembukaan, kedua sambutan dari pihak keluarga, yang ketiga pembacaan yasin dan tahlil kalau yang mau ya. Terus baru ceramah atau langsung ceramah juga nggak ada masalah. Seremonial ini nggak boleh diharuskan. Ya suka-suka aja. Nah, saya pribadi itu ada beberapa yang langsung ceramah, ada beberapa yang minta dibacakan yasin dan tahlil. Ya monggo, saya nggak bisa menolak. Kenapa? Karena masing-masing punya keinginan yang mungkin berbeda. Yang penting jangan diharuskan. Kok nggak ada? Kok nggak usah gitu ya. Mau baca monggo, nggak juga silahkan. Saya kira itu. Ya saya itu bilang karena gini, kalau kita membaca Al-Quran, terus baca tahlil itu kan potongan-potongan ayat dan dzikir yang masyru'ah semua sebenarnya dalam tahlil itu. Itu kan dalilnya ada sebenarnya. Cuman itu kan cacahan-cacahan dari beberapa riwayat yang berbeda-beda itu. Itu seperti gini loh Bu. Ini seperti gini. Tepung terigu itu hukumnya apa? Halal. Tepung terigu halal apa haram? Halal. Telur hukumnya halal. Garam hukumnya halal. Micin itu hukumnya halal. Terus kemudian daging sapi hukumnya halal. Daun bawang hukumnya halal. Diwaduk, digoreng jadi martabak telur. Halal enggak martabak? Halal. Jadi martabak telur itu halal karena dia terdiri dari unsur-unsur yang halal. Paham nggak? Membaca surah Yasin, ya bukan hanya halal, sunnah. Ya kan baca Quran sunnah hukumnya, ya. Terus kemudian baca la ilaha illallah sunnah, baca tasbih sunnah, baca sholawat sunnah, istighfar sunnah, tasbih sunnah. Tahlil itu himpunan dari itu semua. Jadi kalau himpunan dari yang sunnah-sunnah dikumpulkan jadinya apa? Sunnah. Jadi jangan kumpulan sunnah jadi bid'ah, itu salah. Yang betul adalah kumpulan sunnah ya sunnah gitu. Cuman jangan diharuskan gitu. Jadi kembali pada pihak keluarga. Saya ulang, saya pribadi termasuk yang mengalami dua hal itu. Ada yang memang minta dibacakan yasin dan tahlil, ada yang cukup dengan tausiah saja. Saya sering bilang ke jamaah, tausiah ini juga bagian dari dzikir, saya bilang gitu. Karena kita kan mengingat Allah dalam tausiah itu. Monggolah dengan argumentasinya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Nas nggih. Yang penting satu ya, jangan berkeras-keras untuk masalah yang tidak prinsip. Itu sering saya pesankan. Karena saya pernah cerita di sini, gara-gara bacaan Al-Qur'an itu orang berantem itu. Jadi saya punya jamaah di Bintara. Tapi bukan Bintaraan. Bintaranya Bu Yanti bukan. Jadi ada jamaah itu di Bintara itu, mertuanya sedo wafat. Tetangga kan pada bertakziah, teman-teman pada takziah. Namanya orang takziah kan amaliyahnya macam-macam, termasuk baca Al-Quran. Nah terus tidak lama keluarga mertuanya datang. Rupanya keluarga mertuanya termasuk yang punya paham tidak boleh baca Al-Quran. Wah dimarahi yang baca Quran itu, diambil Qurannya, berantem ribut, ada jenazah masih. Sampai kemudian jamaah saya itu teriak, setan lo pade katanya. Ada jenazah berantem lo katanya. Ada ngomong gitu. Iya, makanya saya sering bilang ke jamaah itu gini. Kalau jenazah panjenengan termasuk yang tidak ingin dibaca Al-Quran, mending tulis yang gede. Mohon doakan jenazah keluarga kami, jangan dibacakan Al-Quran. Mending gitu. Saya punya kawan seorang ustadz itu, 3 tahun sebelum wafat nulis wasiat. Di wasiat itu apa? Tolong jangan bacakan Al-Quran pada jenazah saya. Boleh nggak? Boleh, itu hak. Jadi orang tahu begitu takziah nggak baca Quran karena beliau nggak mau dibacakan Al-Quran. Ya sudah nggak apa-apa, itu pilihan. Nah, saya punya jamaah juga di Kemang 3 itu. Beliau wasiat ke anak-anaknya, tolong nanti mama jangan bacakan surah Yasin, jangan bacakan Al-Quran. Terus beliau ngaji sama saya, dirubah wasiatnya, bacakan Al-Quran nanti. Karena kan itu perkara khilafiyah sebenarnya, perkara khilafiyah. Saya mungkin pernah cerita, ini kenapa saya bilang ke ibu-ibu agar jangan berkeras-keras ya. Saya itu baca
fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Saya baca sendiri. Beliau ditanya dalam fatwa itu, Syekh, bagaimana perihal membaca Al-Qur'an untuk mayit? Apa kata Syekh Utsaimin rahimahullah? Fihi qaulani, kata beliau. Dalam masalah ini ada dua pendapat, kata beliau. Walakinna sahiha yanfa'. Tapi yang sahih adalah bermanfaat. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya baca fatwanya. Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi ini yang kita baca ini, Syekh Yahya bin Syaraf rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak bermanfaat bacaan Al-Quran itu. Yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dalam madhab Imam Ahmad bermanfaat. Itu Imam Nawawi yang tahu. Kata Imam Nawawi, bacaan Al-Quran untuk si mayit yang masyhur dalam madhab Syafi'i tidak bermanfaat. Tapi yang sahih dalam madhab Ahmad bermanfaat. Jadi artinya apa? Ini ada beda pendapat. Beda pendapat itu apa, Bu? Perkara khilafiyah. Khilafiyah itu apa? Sesuatu yang sudah selesai dibahas dan hasilnya nggak selesai, itu namanya khilafiyah. Jadi apa? Sesuatu yang sudah selesai dibahas, hasilnya tidak selesai. Nah, sematan mawon. Sampai hari kiamat. Sampai kiamat kurang 2 hari. Kita ada yang nanya ke saya, kok kurang 2 hari Ustaz? Karena kalau sehari sebelum kiamat, muslimin sudah meninggal semua. Allahu Akbar. Ya, jadi itu nggih. Bun, bab baru, bab tentang perintah memelihara kebaikan yang biasa dikerjakan. Qala Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ma apa saja. Itu ma istifham. Ada yang menafsirkan itu nikmat maksudnya. Biqaumin pada satu kaum hatta hingga yughayyiru, kaum tersebut berusaha merubahnya. Berusaha merubah ma apa-apa yang biang fusim ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Gini, Bu. Ini kita tadabburi ya. Kita tadabburi saja ayat ini. Saya enggak bicara tafsirnya. Jadi gini. Kalau berharap ingin ada perubahan, jangan menuntut orang lain dulu yang berubah. Tapi mulailah dari diri kita sendiri untuk berubah. Konon ada satu makam, seorang tokoh, yang dalam tokoh itu, di makam itu ada tulisan di batu nisannya itu. Kata tokoh itu mengatakan begini, ucapannya itu yang populer gini. Dulu aku berharap lingkunganku berubah. Tapi perubahan itu tidak pernah terjadi. Belakangan aku baru menyadari bahwa perubahan itu baru terjadi ketika aku menuntut diriku terlebih dahulu untuk berubah. Jadi ketika kita menuntut sekitar kita untuk berubah, itu satu hal yang nonsens. Boleh dikata hampir tidak akan terjadi. Tapi ketika kita menuntut diri kita untuk berubah, disitulah perubahan baru dimulai, termasuk sekitarnya. Saya teringat ada jamaah saya, seorang dokter, beliau cerita sama saya. Saya dulu sama anak saya itu sering berantem, Ustaz. Sama anak saya itu sering berantem. Anak saya kalau saya nasihati itu, wah, ngelawan. Saya tuh mikir itu, di mana letak kesalahan saya? Padahal niat saya itu baik kepada anak saya. Akhirnya beliau mengatakan, di situ saya bersadar, Ustaz, saya terlalu menuntut anak saya berubah, sementara saya tidak pernah merubah cara saya. Sejak itu saya berusaha merubah cara saya, dan anak saya pun ikut berubah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang kita jangan menuntut orang lain terlebih dahulu untuk berubah sebelum kita sendiri berubah. Jadi kadang perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau bahasanya Nabi kepada para sahabat yang hendak ditugasi untuk berdakwah, kata Nabi, "Aukamakol ibda binafsik," mulai dari dirimu sendiri. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu, pengakuan para sahabat, Nabi itu sangat cepat dalam kebaikan, mendahului kami. Ada orang kena musibah, kita datang mau nolong, Nabi sudah di situ. Ada orang meninggal, kita takziah, Nabi sudah di situ.
Ada orang ada masalah untuk didamaikan, kita datang, Nabi udah di situ. Pokoknya setiap kebaikan kita datang, Nabi udah di situ. Nabi itu sangat cepat dalam kebaikan. Makanya kalau kita ingin ada perubahan, mulai dari diri kita sendiri. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kamu sekalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. An-Nahl ayat 92. Tadi Ar-Ra'd ayat 11. Maksudnya apa? Jangan sampai apa yang sudah kita rintis dalam bentuk kebaikan-kebaikan itu menjadi berantakan gara-gara kita terjangkit penyakit muales. Namanya apa? Futur ya. Muales itu. Maka saya sering sampaikan di sini, Bu. Kalau ibu-ibu punya kebiasaan baik yang selama ini sudah ibu rintis, itu jangan lantas menjadi berantakan hanya gara-gara kita mual atau muales. Saya sering sampaikan di sini, konsep istiqomah dalam Islam itu istiqomahnya manusia. Kita tidak dituntut menjadi robot, menjadi malaikat yang lurus terus. Tidak ada putusnya. Enggak. Kita enggak seperti itu. Kita kadang ada putus-putusnya. Yang penting begitu putus disambung lagi. Kita kadang ada capek-capeknya. Istirahat, nanti lanjut lagi. Kadang ada jatuh-jatuhnya. Yang penting bangun lagi. Ada kotor, mandi lagi. Terus gitu sampai kita berjumpa dengan Allah. Jadi kita bukan tidak boleh Bu absen nggak sholat malam, bukan tidak boleh. Saya nggak ngomong kewajiban, kalau kewajiban harus ya. Kalau yang sunnah-sunnah, ada kala di mana kadang kita tidak duha mungkin. Ada masa di mana kadang kita absen dulu nggak baca Al-Quran misalnya gitu. Tapi jangan keterusan, harus ada agenda untuk lanjut. Kotor mandi lagi, putus sambung lagi, bengkok luruskan kembali, jatuh bangun lagi, terus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa pokoknya. Lanjut terus pokoknya. Jangan pernah putus asa. Sesuatu yang wajar kan kadang-kadang putus. Itu yang saya bilang tadi. Wajar asal tadi sambung lagi. Jatuh bangun lagi. Bengkok diluruskan lagi. Capek istirahat nanti lanjut lagi. Bisa dipahami ya? Makanya kalau capek istirahat bukan berhenti. Lanjut lagi setelah itu. Tidak ada masalah. Itu seperti itu. Pun bisa dipahami nombodan. Jangan terus kemudian gara-gara muales terus berantakan semuanya. Kecuali memang arus ibadah ibu sudah berubah. Itu beda bab. Apa contohnya Ustadz? Beberapa ibu-ibu itu mengeluh ke saya begini. Ustadz, dulu saya ketika masih gadis, itu tahajud rajin, duha rajin, khatmul Quran rajin. Pokoknya amal ibadah, amal sholat itu lengkap. Begitu punya suami Ustadz, punya anak, duha berantakan, tahajud berantakan, baca Quran berantakan karena sibuk ngurusi mereka. Saya bilang itu bukan berantakan Bu. Ibu sedang diberi oleh Allah amalan yang lain yang tidak kalah pahalanya. Dalam bentuk khidmah melayani suami, khidmah melayani anak-anak, itu pahalanya tidak kecil, itu besar juga. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ada yang merasa duhanya jadi tidak seperti dulu lagi, tahajudnya tidak seperti dulu lagi, bacaan Qurannya itu tidak ada masalah, asal memang ada pengganti amal soleh yang lain yang pahalanya tidak kalah hebatnya. Bisa dipahami nomor itu seperti itu. Nah, tapi tetap jangan ditinggalkan sama sekali, walaupun tidak serajin dulu lagi. Paham nomor? Nah, itu seperti itu. Berikutnya wallahu alam bisawab. Silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah boleh. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Salat.
Saya mau sampaikan dulu gini Bu ya. Ada sebagian tradisi itu yang agama menerima, Islam menerima, ada tradisi yang Islam itu menolak. Tradisi itu diterima kalau bersesuaian dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat maka tradisi itu ditolak. Dalam hal ini memberi uang kepada orang yang takziah itu alhamdulillah. Itu termasuk tradisi yang memberatkan apa tidak, itu aja pertanyaannya. Jelas berat. Kak, kenapa Bu? Ya, berarti gini, tradisi itu bagi sebagian orang memberatkan kan? Nah, bagi orang yang terberatkan dengan tradisi itu, sudahlah kena musibah, ibarat ketiban tangga, ketiban batu juga misalnya. Jadi itu menjadikan yang bersangkutan terbebani. Maka tradisi itu tidak dibenarkan. Saya pernah tugas di daerah Bojonegoro. Di situ ada kebiasaan kalau ada orang yang wafat itu motong sapi keluarganya itu. Kalau nggak punya sapi kambing, kalau nggak punya ngutang. Itu tradisi. Ya itu tradisi yang nggak bisa diterima. Kenapa? Karena membebani orang yang kena musibah. Itu seperti itu. Jadi saya ulang, kalau tradisi itu membebani tentu tidak boleh. Tapi kalau itu tradisi yang yang bersangkutan mampu dan tidak ada masalah, tidak diambilkan dari tawaran, ya silakan saja kalau dia mau. Tapi secara umum dalam kacamata yang saya pahami itu termasuk yang membebani dan itu tidak dibenarkan. Mestinya orang kena musibah itu dibantu, bukan dipaksa membantu, tapi dibantu dalam hal ini. Itu yang saya pahami. Ya, butuh nyali untuk berani tidak melakukan memang dan harus siap diomong. Iya. Cara yang paling aman gampang. Maaf saya Muhammadiyah. Udah orang nggak akan ganggu. Maaf Pak saya Muhammadiyah Pak. Misalnya gitu. Karena bagi saya yang saya pahami ya, itu merupakan tradisi yang membebani. Saya pernah ngajar di daerah Rawalumbu itu, termasuk di daerah Jati Keramat itu. Itu orang situ cerita sama saya, di sini Ustaz orang kalau kena musibah kematian, udahlah kena musibah tambah kena musibah lagi dengan ditekan dengan cara-cara seperti itu. Iya. Itu seperti itu. Ya kalau untuk memandikan jenazah wajarlah kita bayar karena memang itu tidak semua orang punya kemampuan termasuk ke pemakaman. Tapi masuk untuk menyolatkan jenazah aja mesti ngasih uang kepada setiap orang gitu. Kepada setiap orangnya itu yang masalah itu. Nah, ngoten nggih Bu nggih, wallahu a'lam. Kenapa? Nggih. Nggih. Yang nerima mau ya. Maksudnya kalau udah berilmu dia nolak juga ya. Nggih. Ya takutnya ikut melestarikan tradisi itu gitu maksudnya. Tapi kalau yang terima orang butuh juga repot juga itu. Monggo yang lain silakan. Monggo. Kalau ibu targetnya khatmul Quran, ibu cukup baca Arabnya saja. Kalau ibu target paham, jangan terjemah, tafsir. Kalau terjemah kadang masih bingung kita itu, baca tafsirnya. Jadi kalau saran saya, target khatmul Quran harus ada, target paham diagendakan pelan-pelan. Karena memang tidak mudah membaca tafsir. Jadi kadang memang di samping tebal-tebal dan berjilid-jilid ya sudah baca sebisa-bisanya dibaca aja. Jadi saya ulang justru kalau ibu targetnya paham, ibu jangan baca terjemah tapi baca tafsir. Tapi kalau ibu sesekali ngelirik terjemah ya nggak ada masalah. Cuman kalau mau paham jangan terjemah. Kalau mau paham baca tafsir. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Monggo Bu. Apa Bu? Oh nggih. Sudah? Tafsir itu
beda dengan terjemah ya. Kalau terjemah itu kan makna perkata lah, ya. Nah, sementara kalau tafsir itu penjelasan. Ada tafsir yang simple, namanya tafsir Jalalain misalnya, itu simple. Ada tafsir yang agak luas, ada Ibnu Katsir, ada At-Tabarani, ada At-Tabari, tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Nadhud Duror, banyak yang luas. Ibu tinggal pilih. Yang populer di kita dijual itu Ibnu Katsir. Itu yang agak luas pembahasannya. Ya, itu yang saya tahu. Jadi ibu beli kitab tafsir sendiri, ada kitab tafsir. Ada tafsir lokal, mulai dari bahasa Jawa, tafsir Al-Ibriz karya Kiai Khalil Bisri, Bisri Mustafa, bukan Mustafa itu, ya. Bukan Gusmus, banyak Gusmus. Ya, itu Al-Ibriz pakai bahasa Jawa, Arab Gandul. Nah, itu tafsir Al-Ibriz namanya. Ada nanti ya kalau ibu sepakat silakan baca tafsir Al-Misbahnya Quraisy Shihab misalnya. Monggo kalau ibu sepakat silakan, tidak ada masalah dibaca itu. Saya kira itu, wallahu alam bishawab. Secara umum tafsir beliau aman ya secara umum. Nah, tapi nanti memang ada beberapa pendapat beliau yang mungkin saya kurang sepakat juga. Tapi secara umum tidak ada masalah secara umum. Wallahu alam bishawab. Monggo Bu. Sampun? Baik. Kalau ibu ingin mendapatkan haji umroh sempurna, memang jamaahnya di masjid. Iya. Jadi kalau ingin dapat yang itu, haji dan umroh sempurna, itu jamaahnya di masjid. Kalau di rumah, ada memang riwayat yang menyebutkan jamaah, tapi tidak menyebutkan masjid, ada. Tapi diskusinya pasti panjang. Tapi kalau ingin yang valid dan yang insya Allah pasti ya, itu jamaahnya di masjid. Tapi kalau ibu misalnya menggunakan jamaah di rumah, maka ada riwayat yang tidak menyebutkan kata masjid, memang ada, tidak menyebutkan kata masjid. Namun yang saya pahami kalau untuk yang betul-betul dapat haji dan umroh sempurna itu, sependek yang saya pahami jamaahnya di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada di masjid. Kan di hadis itu ada kata-kata dan dia tidak berpindah dari tempat sholatnya. Kalau ibu di rumah pindah ke masjid berarti kan pindah itu namanya. Itu seperti itu. Oke, monggo. Itu subuh maksudnya. Ya. Kalau ibu nanya boleh apa tidak boleh, boleh saja. Asalkan menikmati tehnya sambil zikir. Bismillah, alhamdulillah, bismillah. Iya. Makan sambil bismillah. Kan itu zikir juga kan? Sambil mensyukuri itu. Yang penting kan yang enggak boleh kan melakukan sesuatu yang tidak ada zikirnya. Maka ibu dalam konteksnya dimaksud makan dan minum teh itu dalam konteks berzikir dan itu masih di area masjid ini. Maka insya Allah masih termasuk, insya Allah. Ngobrolnya apa dulu? Kalau ngobrolnya soal harga cabai, nggak masuk. Kalau ibu ngobrol soal bagaimana pendidikan anak-anak, oh ya, ada obrolan yang bermanfaat berkaitan dengan masalah agama, itu silakan. Tapi kalau perkara dunia, tahan dulu selama masa syuruk itu, menunggu. Asal ngobrolnya perkara agama tidak apa-apa. Tapi kalau perkara-perkara yang sifatnya duniawi ansih, usahakan dihindari dulu. Bukan tidak boleh, dihindari dulu. Itu seperti itu. Karena selama menunggu itu harus berzikir kepada Allah. Bu, kita tutup dulu ya. Insya Allah 2 Senin izin ya saya, insya Allah umroh. Jadi 2 Senin izin, insya Allah. Amin, insya Allah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat,
dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.